Wahyu 7 ayat 1 sampai 12. Bersama-sama kita baca ayat 1 sampai 12. Bergantian ya, saya membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-12. Wahyu 7 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri, saya dulu, pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Silakan. Melihat seorang malaikat mari muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring pada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tata dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan boleh membentuk hati dan pikiran kami. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami untuk kami dapat mendengar. Kami dapat melihat Tuhan yang tidak terlihat. Kami boleh melihat kerajaan Allah yang tidak terlihat, yang telah ditegakkan dan terus bekerja dan diperluas hingga saat ini. Dan Tuhan boleh memakai gerejamu yang berada di garis terdepan dalam menyuarakan kabar Injil Tuhan. Kiranya ya Tuhan, bentuklah setiap kami yang hadir dan kami tidak pulang dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, sebagaimana kesaksian daripada Ibu Febri ya, ketika saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, apalagi di gerakan Reform Injili, maka saudara bingung, ini khotbahnya apa ya? Kok susah banget untuk dimengerti ya? Gak apa-apa saudara, ikutin lagi. Dan atas anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sebagaimana Ibu Febri tadi katakannya, aduh, saya pikir saya adalah orang Kristen, itu orang Kristen yang baik. Ternyata loh, saya gak baik-baik amat. Loh, ternyata dosa saya semakin terlihat. Loh, semakin dalam. Itulah yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Itulah yang ingin Alkitab nyatakan kepada kita. Betapa dalamnya dosa kita. Sehingga kemudian kita bisa melihat betapa tingginya, luasnya, dalamnya kasih Tuhan. Tetapi spirit zaman ini dengan humanisme berada di terdepan saudara. Di mana dunia bergerak dengan spirit humanisme, dengan spirit modernisme, sekularisme. Itu membuat kita hanya melihat dosa kita hanya sedikit. Kemudian hanya melihat kasih Tuhan sedikit. Tapi firman Tuhan mau menyatakan kepada kita betapa dalamnya kita telah jatuh. Sehingga nanti kemudian seperti yang tadi kita baca, bersama dengan para malaikat bisa melihat betapa mulianya Kristus. Betapa mulianya Kristus. Oleh sebab itu mungkin saudara waktu dengerin khotbah ini saudara bingung. Padahal khotbah ini adalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu saling mengait satu dengan yang lainnya. Saya tidak akan memberitakan sekedar moral saudara. Saya nggak akan ngomong kamu harus hidup ini ya, kamu harus hidup ini ya gitu ya. Enggak. Dan saya juga nggak akan menyampaikan khotbah hanya 15 menit. Di mana saudara habiskan banyak waktu mungkin hanya bernyanyi. Wah senang pulang senang gitu ya. Enggak. Berharap saudara setelah pulang justru saudara merefleksikan kebenaran firman Tuhan.
Karena ini adalah firman Tuhan yang ingin dinyatakan. Para rasul menuliskan supaya umat Tuhan bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Dan saya sebagai pendeta menyatakan ini firman Tuhan disampaikan supaya saudara pun boleh mengerti apa isi firman Tuhan. Karena Yesus yang diberitakan di medsos sudah sangat berbeda dengan Yesus yang ada dalam Alkitab. Yesus dalam medsos, Yesus yang seperti apa? Yesus yang pakai kacamata hitam. Yesus dalam medsos, Yesus yang seperti apa? Bro Jesus. Yesus yang seperti ini gitu ya. Mungkin Yesus yang seperti ini gitu ya. Tetapi Yesus dalam firman Tuhan bukan Yesus yang seperti itu. Sehingga sekiranya ya atas anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita boleh melihat siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan kiranya setiap kita yang hadir pun boleh mendapatkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saudara, tadi kita membaca mengenai sebelum materai ke-7 dibuka. Mengenai akhir-akhir. Tapi ini juga adalah suatu permulaan. Setelah kita mendengarkan beberapa minggu yang lalu mengenai ketika tidak ada seorang pun yang layak, tapi lalu kita diarahkan ke surga, ada anak domba yang kemudian membuka materainya satu persatu. Hingga materai yang kelima adalah ketika dibuka, lalu kita melihat ada para martir yang berada di bawah mezbah. Dan detailnya saya sudah jelaskan, saya nggak akan menjelaskan lagi. Ada mereka yang di bawah mezbah berdoa dengan pertanyaan, kapan Tuhan akan membalas penderitaan kami? Bahwa kapan Tuhan akan menghakimi? Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil. Dan kemudian mereka diminta untuk menunggu sampai genap waktunya jumlah mereka. Sampai jumlah yang telah ditentukan mereka tercapai, maka datanglah penghakiman Tuhan. Ini ketika bicara ada martir yang akan Tuhan tambahkan, artinya akan ada orang-orang percaya kemudian. Artinya pekerjaan kita nggak akan sia-sia. Kita mengerjakan pekabaran Injil. Pasti akan kemudian datang orang percaya dan akan ada orang-orang martir yang rela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Saudara, materai kelima ketika dibuka, para martir berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian dari doa mereka dijawab oleh Tuhan di materai yang ke-6. Ketika materai ke-6 dibuka, itu adalah jawaban akan doa mereka. Penghakiman Tuhan datang dan umat manusia ketakutan dan cemas. Dengan gemetar mereka berkata, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami, Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan dikatakan oleh Yohanes, siapakah yang dapat bertahan? Saudara, pada saat materai dibuka, bahkan orang-orang mulai sadar. Ternyata kematian yang begitu menakutkan tiap manusia itu pun bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kehadiran Tuhan. Bahkan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden yang mereka takutkan adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Bahkan ketika dinyatakan ini loh Tuhan, ini loh Yesus yang ada dalam Alkitab, ini loh Allah yang sejati, yang ingin menyatakan siapa Dia gitu ya, dibukakan, dinyatakan dalam Alkitab, diberitakan. Tetapi ketika diberitakan gitu ya, orang menghindarinya. Orang lebih suka membangun Allah sesuai dengan diri mereka sendiri. Orang lebih suka membangun Yesus sesuai dengan diri mereka sendiri, sehingga muncullah Bro Jesus. Sehingga muncullah Yesus yang berkacamata hitam. Sehingga muncullah Yesus yang berjoget gitu ya. Dan berbagai hal gitu ya. Manusia hatinya adalah pabrik daripada berhala. Terus ciptakan berhala-berhala. Menjadikannya sebagai Allah. Akhirnya kemudian ketika materai ke-6 dibuka, hari penghakiman tiba. Mereka berusaha melarikan diri dari murka Tuhan. Bahkan mereka ketika mereka berusaha melarikan diri dengan usaha mereka yang sia-sia, itu pun teror daripada Tuhan. Ketika mereka adalah seorang penguasa, mereka punya keuangan, mereka punya keamanan, dan bahkan masyarakat umum pun mempunyai cara mereka masing-masing untuk menghindari murka Tuhan. Tetapi itu pun teror daripada Tuhan. Dan mereka katakan, siapakah yang dapat bertahan? Dinyatakan oleh Yohanes, siapakah yang dapat bertahan?
Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya adalah pasal 7 yang berikutnya. Pasal 7 yang tadi kita baca. Jawaban dari pertanyaan dari materai ke-6 ketika dibuka adalah pasal 7. Suatu kumpulan besar umat Allah berdiri di hadapan tata dan anak domba. Sama saudara. Saudara, orang Kristen menderita di dunia di bawah ini, tetapi kemudian memerintah di surga di atas. Orang yang tidak percaya memerintah di dalam dosa di bawah, tetapi mendapatkan murka Allah dari atas. Umat Allah di dalam Kristus melalui kesengsaraan dunia yang kita alami di dunia ini memuliakan Allah di surga. Inilah yang diperlihatkan Yohanes dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi. Pasal 7 adalah masa keempat materai pertama di Wahyu pasal 6. Ketika materai pertama, kedua, 3, 4 dibuka. Ini adalah masa di pasal yang ke-7. Ini cycle, makanya kembali lagi saudara. Setelah materai ke-6 dibuka, nggak selesai dulu sampai materai ke-7. Tapi kemudian dikembalikan ke materai 1 lewat pasal 7. Pasal 7 adalah masa keempat materai pertama di pasal 6, di mana sama-sama menggambarkan ada bencana, ada malapetaka, tetapi bencana dan malapetaka ini dipakai Kristus untuk menghakimi dosa dan juga memperluas kerajaannya. Ini kan yang kita bingung mungkin ya sebagai orang Kristen ya. Loh, kok bisa seperti ini ya? Kalau Kristus memerintah, terus kenapa kok ada malapetaka? Malapetaka itu dari dosa. Malapetaka untuk menghakimi dosa. Dan tapi lewat malapetaka ini justru orang sadar gitu ya. Saudara, ketika relasi suami dan istri bertengkar, saudara harus sadar sebagai orang Kristen, ini bukanlah akhir. Mungkin saudara mengalami stressful gitu, bahkan sampai depresi akan relasi ya, atau relasi orang tua dengan anak. Ini bukanlah akhir ketika saudara di dalam Kristus. Ini adalah permulaan. Topeng saudara mulai dibuka dan dinyatakan siapakah saudara. Saudara menemukan bahwa saudara adalah orang cacat ketemu sama orang cacat, menikah dan Tuhan siap bentuk dan Tuhan ubahkan. Seringkali orang berpikir saya adalah Cinderella bertemu dengan pangeran gitu. Atau saya adalah Sleeping Beauty yang dikecup kemudian dibangunkan oleh seorang pangeran gitu ya. Ketika menikah ternyata harus urusan dengan dapur, harus urusan dengan anak nangis, harus urusan dengan popok gitu ya, harus urusan dengan mencret, dengan demam tinggi dan berbagai halnya saudara. Realitanya yang mana ya? Bukan happily ever after. Ya nanti ya kalau di dalam Kristus ya memang iya gitu. Tapi realita yang kita lihat yang masih dikuasai oleh dosa dan kita bergumul ketika ada suatu benturan, itu bukanlah akhir, tapi itu permulaan saudara dikuduskan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk Tuhan kuduskan, Tuhan kuduskan dan Tuhan kuduskan. Saudara, saya sudah menikah belasan tahun. Mungkin orang akan berkata, oh karena kamu baik sih gitu, oh karena istrimu baik sih. Enggak saudara, bukan karena baiknya kami, tetapi anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saya memandang istri saya yang sudah belasan tahun menikah seperti saya memandang ketika kami pacaran pertama. Melihat dia bukannya enak gitu ya. Karena ada orang menikah suami istri ya setelah 1 minggu atau sebulan atau setahun menikah gitu ya. Ngelihat lagi enak gitu ya. Bahkan gak ngelihat lagi gitu ya. Waktu pacaran maunya ngelihat gitu ya. Setelah menikah sudah lama gak mau lihat lagi. Enggak saudara. Tuhan masih atas anugerah Tuhan sekali lagi. Ketika ngelihat pasangan gitu ya, semakin lama semakin indah, kayak barang antik saudara. Mungkin berkerut ya semakin nambah gitu ya. Tetapi semakin banyak momen dan keindahan yang Tuhan berikan. Itu enggak kita dapatkan dari perempuan muda yang baru saudara kenal. Itu enggak saudara dapatkan dari pria lain selain yang Tuhan kuduskan dan saudara bersama-sama dikuduskan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu indahnya luar biasa. Saudara bukan hanya mengenal dari luar, saudara mengenal kedalaman. Yang di luar ini bisa hancur, bisa rusak saudara. Tapi kita ngelihat dibukakan ada nilai yang kekal semakin hari semakin berharga. Saudara mau relasi saudara semakin bisa saudara pun ngelihat ya begitu indahnya ya relasi orang tua dengan anak suami dan istri. Dan ketika saudara berpikir, wah gak ada jalan keluar, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh. Kira Tuhan boleh bukakan hal ini saudara.
Karena ketika benturan terjadi, karena kita sudah terbiasa dengan keegoisan dan topeng yang kita pakai. Dan Tuhan ingin kita buka dan dikuduskan dan dibersihkan. Prosesnya seumur hidup. Kira saudara boleh melihat apa yang saya lihat. Kira saudara bisa melihat benar-benar kerajaan Allah telah hadir. Itu indahnya luar biasa. Kalau dulu mungkin akan, wah kalau wajah Tuhan datang, seperti orang di Matius yang ke-6 datang ini ya. Wah saya sembunyi saja daripada wajah Tuhan gitu ya. Bersembunyi daripada murka anak domba. Enggak. Tapi kita mengharapkan wajah Tuhan dihadapkan kepada kita sehingga kita beroleh kasih karunia. Kita mengharapkan wajah Tuhan melihat kepada kita, menerangi kita sehingga kita memperoleh damai sejahtera yang dimulai seperti kata Ibu Febri ya. Waduh saya gak ada damai sejahtera gitu ya. Karena memang gak ada damai sejahtera. Karena dosa belum dinyatakan. Tapi ketika dosa sudah dinyatakan gak ada damai sejahtera, kemudian dipertemukan dengan Kristus. Damai sejahtera yang sejati itu kita peroleh. Saudara, berharap saudara boleh mengerti dan mendapatkan apa yang saya katakan ini. Begitu indahnya di dalam Kristus. Saudara akan tahu relasi suami istri, orang tua dengan anak yang sejati itu seperti apa. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yesus yang dalam firman Tuhan, sekali lagi. Yesus yang dalam Alkitab. Maka saudara akan lihat kebesaran Kristus, kemuliaan Kristus, keagungan Kristus. Dan kita terkagum dan bersama dengan para malaikat kita sujud menyembah Dia atas karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kita diubahkan, keluarga diubahkan, masyarakat diubahkan. Saudara, Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Utara, selatan, timur, dan barat sebagaimana Fotum juga disebutkannya. Dari 4 penjuru bumi, mereka menahan keempat angin di bumi supaya jangan ada angin yang bertiup ke darat atau ke laut atau ke pohon-pohon. Saudara, mengenai 4 mata angin ini bicara ciptaan. Iblis yang dirantai mengumpulkan dari keempat mata angin sekutunya untuk bersama-sama kemudian melawan Tuhan. Dan mereka juga meniru Tuhan. Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat mata angin. Dan sekarang malaikat gerakan keempat mata angin untuk menahan untuk sementara waktu. Keempat malaikat ini terkait erat dengan keempat penunggang kuda di pasal yang ke-6. Kalau di Wahyu memang dipisahkan ke Wahyu 6, Wahyu 7. Tetapi di perjanjian lama dalam kitab Zakaria itu mereka dijadikan satu. Saudara saya skip aja ya. Saudara ingat ya, Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 sama dengan Zakaria pasal berapa ayat berapa? 6 ayat 1 sampai 8. Ya. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 copy paste ya. Sama dengan Zakaria 6 ayat 1 sampai 8. Bicara mengenai keempat penunggang kuda. Nah, tetapi di Wahyu 6 ini ada yang belum dimasukkan mengenai mata angin. Tapi di Zakaria itu sudah disebutkan. Dan itu kemudian oleh Yohanes dimasukkan ke pasal 7. Yaitu malaikat yang pergi ke 4 mata angin. Yaitu 4 penunggang kuda. Di Zakaria 6 ayat yang ke-5. Kita buka, kita baca. Zakaria 6 ayat 5. Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Ini bicara penunggang kuda ya. Sudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi dikatakan. Nah, ini terkait erat dengan keempat mata angin juga ya. Angin punya gambaran tentang penghakiman dan bencana. Keempat angin itu adalah bicara seluruh bumi, ciptaan. Keempat malaikat diberikan kuasa untuk merusakkan bumi dan laut. Tetapi kemudian ada seorang malaikat lain yang datang dan berseru, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Pada dahi mereka. Keempat malaikat menahan angin, yaitu menahan penghakiman Allah agar tidak menghancurkan bumi sepenuhnya. Sampai seluruh umat Allah dikumpulkan, barulah dilaksanakan. Dan hal ini sesuai dengan jawaban Allah kepada para martir dari kematerai yang kelima. Dan mereka perlu menunggu sampai jumlah hamba-hamba dan saudara-saudara mereka genap. Ada orang-orang yang perlu dimateraikan terlebih dahulu. Kenapa materai? Materai itu dipakai untuk apa ya? Ya, materai digunakan untuk menandakan bahwa benda ini adalah milik tuannya.
Jadi materai itu menandakan kepemilikan. Yeskiel 9 ayat 4. Kita nggak usah buka ya. Kira-kira saudara bisa tangkap juga ya di dalam kebudayaan atau Cina atau Romawi gitu. Ketika ada stempel gitu ya, cap daripada kaisar gitu ya. Ini materai adalah milik kaisar gitu ya. Kalau bukan orang yang dituju membukanya maka nggak bisa buka gitu ya. Hanya dan ini adalah miliknya kaisar gitu ya. Miliknya pemerintah Romawi begitu ya. Mereka yang ditandai oleh materai itu menandakan ini adalah miliknya kaisar. Begitu juga dengan orang-orang yang dimateraikan oleh Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Ini adalah umat Tuhan. Jadi tanda kepemilikan. Mereka yang ditandai dengan materai Tuhan akan luput dari penghakiman Tuhan. Luput dari penghakiman dan penghukuman Tuhan. Dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, kepada mereka yang 144.000 di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Dimateraikan, ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak akan menderita secara duniawi. Bukan. Mereka juga menderita segala macam kesedihan. Mereka menderita penyakit, mereka menderita kemiskinan. Mereka pun bisa mengalami penindasan, fitnah. Ditindas, difitnah, dan bahkan kematian. Tetapi melalui penderitaan demi penderitaan ini, yang berbeda adalah orang Kristen justru masuk ke dalam keselamatan. Justru mereka semakin dalam melihat siapakah Kristus dan siapakah mereka. Justru mereka semakin terkagum kepada Kristus, bukan kemudian tenggelam di dalam kegelapan. Tuhan pakai setiap orang percaya melewati hal ini, saudara. Sebagaimana Kristus yang sudah terlebih dahulu melewati hal ini. Dimateraikan sehingga orang-orang percaya bertekun dalam iman. Kalau belum dimateraikan, maka mereka tidak bertekun dalam iman. Dimateraikan memastikan bahwa mereka akan berdiri teguh sampai akhir. Walaupun bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Saudara, Paulus menulis mengenai materai ini di 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah, kata Paulus ya, Tuhan mengenal siapa miliknya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Materai selain menandakan kepemilikan, materai juga menandakan pengesahan, disahkan gitu ya, sah gitu ya. Dan sebagai selain kepemilikan, selain pengesahan, materai juga menandakan perlindungan. Dilindungi. Karena ini miliknya siapa gitu. Ini dilindungi, nggak bisa sembarangan orang. Saudara, Tuhan memateraikan umatnya untuk menjamin keselamatan kita. Ketika Tuhan Yesus dikuburkan, kan kemudian kubur itu ditutup ya. Kemudian kubur itu dimateraikan. Dimateraikan itu bicara bahwa kubur ini dijaga. Kubur ini tidak boleh dibongkar, gitu ya, dijaga, dimateraikan. Begitu juga dengan umat Tuhan. Tuhan memateraikan umatnya untuk menjamin keselamatan kita. Bahkan kematian tidak dapat melepaskan kita daripada jaminan yang telah Tuhan berikan. Telah beroleh selamat. Saudara, Paulus berbicara tentang Roh Kudus dalam pengertian materai ini. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kita buka. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Enggak berakhir pada apa yang kita dapat, tetapi kemudian memuji kemuliaan Allah. Materai Allah adalah, saudara tahu siapa? Atau apa boleh ya, mungkin sebelumnya. Kemudian harus tahu siapa gitu ya. Materai Allah adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam orang percaya. Kehadiran Roh Kudus menggenapi ketiga hal yang dilakukan oleh materai ini. Roh Kudus mengidentifikasikan bahwa ini adalah miliknya Tuhan. Roh Kudus mengidentifikasikan seorang Kristen sejati melalui dampak transformasi dalam hidupnya.
kelihatan. Ada perubahan karena pengudusan itu prosesnya terjadi dalam seseorang Kristen. Kalau pengudusan tidak terjadi, saudara perlu pertanyakan, saya ini sudah di materai, mungkin belum dilahir barukan. Oleh sebab itu kita perlu memohon. Yang saudara perlukan bukanlah pengudusan, yang saudara perlukan adalah kiranya saudara dipertemukan gitu dengan Tuhan. Itu yang perlu saudara doakan, bukan pengudusan. Saudara mendoakan pengudusan itu sia-sia, jatuh balik, bangun di situ-situ aja gitu. Yang saudara perlukan adalah benar-benar saudara dipertemukan dengan Tuhan terlebih dahulu. Dengan memperoleh kelahiran baru, itu yang pertama kali saudara. Ketika Nikodemus seorang pengajar datang kepada Tuhan Yesus, dia kan juga bingung ya. Tuhan Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu gak bisa melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya yang sama, saudara sudah melihat kerajaan Allah itu atau belum? Kerajaan Allah yang ketika Tuhan Yesus tegakkan, saudara sudah lihat di zaman ini atau belum? Kalau saudara belum lihat, saudara perlu pertanyakan, saudara sudah dilahir barukan atau belum? Karena Tuhan Yesus katakan, mereka yang telah dilahirkan kembali melihat kerajaan Allah. Mereka yang telah dilahirkan kembali berada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu saudara lihat atau enggak? Kalau saudara enggak lihat, adalah yang perlu saudara perlukan adalah memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sehingga saudara kiranya boleh melihat kerajaan Allah itu benar-benar sudah hadir. Dan bahkan memimpin warga negara kerajaannya. Memimpin umat Kristen. Roh Kudus mengidentifikasikan seorang Kristen sejati melalui dampak transformasi. Kehidupannya nggak kehidupan yang sama, terus semakin indah, terus semakin indah. Makanya kemudian saudara nggak heran, saudara semakin kagum sama istri saudara semakin kagum kepada saudara. Semakin indah dibentuk oleh Tuhan, walaupun ada kelemahan, tapi melihat bahwa mereka terus bertumbuh, bergantung dan dibentuk oleh Tuhan. Sesuatu yang indah, transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun bisa berharap suami kita pun Tuhan ubahkan, istri kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup bukan di dalam ketenggelaman dosa, tapi lihat ada pengharapan yang Tuhan kerjakan. Kemudian saudara, Roh Kudus mengesahkan kesaksian seorang Kristen, memampukan hidup kita untuk membuktikan kebenaran Injil. Ini pun pekerjaan daripada materai. Selain menandakan kepemilikan, tapi pengesahan, mengesahkan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Kita bersaksi siapakah Kristus, dan Roh Kudus mengesahkan. Yang ketiga, Roh Kudus juga melindungi iman kita menuju keselamatan. Melindungi iman kita menuju keselamatan. Fungsi daripada materai. Roh Kudus melahirbarukan orang-orang percaya, dan itu adalah awal yang menjamin akhir. Ketika saudara dilahirkan kembali seperti seorang bayi yang baru lahir ya. Tapi ini secara dimulai dengan roh saudara dilahirkan. Ya. Jiwa saudara dilahirbarukan saudara. Kembali seperti bayi. Dengan hati yang lembut, mau belajar. Bukan menyatakan, loh saya tahu Allah gitu ya. Saya tahu siapa gitu ya. Oh caranya begini, caranya begitu. Kalau kamu datang kepada Allah ini gitu, maka kamu akan begini gitu ya. Enggak. Tapi dengan bukan hati yang keras, hati yang lembut, dilembutkan oleh Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Saudara. Memperoleh kelahiran baru. Tubuh sudah besar, bisa. Tapi saudara memperoleh kelahiran baru. Seperti bayi yang baru lahir. Maka setelah lahir, maka kemudian saudara ngapain? Menangis, meratap, sadar akan dosa. Ini yang dialami oleh orang-orang Kristen sejati. Menangis seperti bayi yang baru lahir. Meratapi dosa-dosanya dan melihat siapa Kristus, baru kemudian bisa bertumbuh, berjalan, melangkah, dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, kelahiran baru adalah awal yang menjamin akhir. Kelahiran baru adalah cicipan dari warisan yang akan kita miliki sepenuhnya dalam kemuliaan. Ketika seorang raja punya anak, maka anak ini adalah ahli waris. Begitu juga kita yang dilahirkan kembali, kita adalah ahli waris. Sebagaimana Kristus adalah saudara tertua kita. Kita adalah anak adopsi. Kita memperoleh ahli waris. Dan akan kita miliki sepenuhnya dalam kemuliaan. Saudara, dengan materai Roh Kudus kita diidentifikasikan sebagai miliknya. Dengan materai Roh Kudus kita disahkan. Dengan materai Roh Kudus kita diyakinkan dengan berkat keselamatan daripada Tuhan. Kita dijamin, kita dilindungi dari segala sesuatu yang akan mengancam iman kita. Dan dari segala sesuatu yang ingin memisahkan kita dari Allah. Musuh kita besar, dunia, iblis, bahkan dosa dalam diri kita maupun dalam keluarga, dalam masyarakat. Musuh kita besar.
Tapi belas kasihan Tuhan, mercy, grace daripada Tuhan, saudara, menaungi kita untuk mampu bertahan menjalani kehidupan padang gurun sebagai seorang musafir sampai menuju tanah perjanjian. Saudara, bagaimana saudara tahu kalau saudara sudah memiliki Roh Kudus? Saya tanya, saudara sudah memiliki Roh Kudus? Saudara sudah dimateraikan? Saudara, Yohanes 3 ayat 8, Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, Yesus katakan ketika berbicara dengan Nikodemus. Saudara bisa dengar angin, saudara bisa rasakan angin. Saudara tahu, oh angin itu ada gitu ya, walaupun nggak terlihat. Begitu juga dengan orang yang lahir dari roh. Orang-orang yang telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Ada bukti-bukti nyata yang dapat saudara amati. Bahkan sendiri saudara bisa lihat gitu ya. Saudara bisa mengetahui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Ketika terjadi The Great Awakening ya, Jonathan Edwards itu adalah tokoh yang sangat penting mengenai ini ya saudara. Dia lihat di pertobatan yang sejati ada pertobatan yang palsu juga. Dan dia menyampaikan perbedaan antara pertobatan yang sejati dengan yang palsu. Orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang palsu. Saudara, kalau misalkan anak kita demam, kita pakai termometer ya. Termometer itu kita ukur. Demam tinggi, waduh, bandingkan sama tubuh kita juga. Wih, demamnya tinggi banget. Kita ukur pakai alat termometer. Loh, kok termometernya bilang 35? Kita jengkel gak sama termometer ini? Jengkel dong ya. Atau wah kita salah pasang baterai, kayaknya mungkin saudara gak akan begitu ya. Yang saudara lakukan adalah dalam waktu genting ini adalah beli termometer yang baru kan. Saudara beli termometer baru, saudara ukur lagi. Panas. Loh 43, gak mungkin gitu ya. Karena belum step gitu, berharap gak step gitu kan. Wah ini termometer ngaco gitu ya. Saudara akan kesel kan ya. Bahkan kalau saudara ketika diambil darahnya ya, tusuk sana, tusuk sini, salah maaf ya, tusuk sini. Kesel kan saudara. Begitu banyak ditusuk gitu ya. Karena salah gitu ya, bukan karena memang sudah begitu banyak nggak ada tempat gitu ya, bukan karena salah tusuk gitu misalkan ya, kesel kan ya. Begitu juga saudara, ketika saudara mendapatkan pengajaran yang salah saudara, justru saudara harus lihat ini begitu berharga untuk mendapatkan pengajaran yang baik. Kalau masalah tusuk, kalau masalah termometer itu bicara fisik yang sebentar lagi nanti akan selesai saudara. Terlebih lagi bicara mengenai jiwa dan roh saudara. Ketika saudara mendapatkan pengajaran yang salah, jiwa saudara sakit. Tapi ketika saudara mendapatkan pengajaran yang benar, yang baik, jiwa saudara akan tahu apa itu yang namanya damai sejahtera benar-benar. Apa itu yang namanya kasih karunia gitu ya. Harmoni yang sejati saudara akan tahu itu. Dan saudara akan lihat betapa indahnya Kristus. Saudara, Jonathan Edwards menyampaikan pertobatan asli dan palsu gitu ya. Di judul bukunya adalah, saudara bisa cari di internet karena buku-bukunya udah pasti gratis, harusnya ini udah lama ya, udah ratusan tahun ya. The Distinguished Marks of a Work of the Spirit of God. Tanda-tanda pembeda dari pekerjaan roh Allah gitu ya. Dan ayat yang menjadi tema pembahasannya adalah 1 Yohanes 4 ayat 1. Saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, firman Tuhan yang mengatakan ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bahkan iblis pun mengumpulkan dari keempat penjuru bumi tentara-tentaranya saudara, meniru Kristus. Jonathan Edwards mengatakan, bukti-bukti lahiriah seperti emosi yang kuat dan antusias terhadap firman Tuhan bisa saja terjadi tanpa Roh Kudus. Artinya bisa saja itu benar gitu ya. Tapi bisa saja juga itu bukan benar. Karena ini sesuatu yang terlihat fenomena gitu ya. Orang menangisi gitu ya, itu bisa benar, bisa tidak benar. Orang kayaknya wah getol nih, mau belajar firman Tuhan nih, mau belajar firman Tuhan gitu ya. Tapi gak pernah sentuh firman Tuhan gitu ya. Waduh firman Tuhan itu indah gitu ngomong gitu ya. Tapi gak pernah baca firman Tuhan gitu ya. Itu kan ngomong kosong ya. Ada antusias gitu ya kepada firman Tuhan gitu ya. Itu bisa saja terjadi tanpa Roh Kudus. Tapi ada 5 tanda yang hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus. Dikatakan. Pertama, tanda bahwa sudah dimateraikan dengan Roh Kudus adalah pertama, semakin hari semakin menghargai Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat.
semakin hari semakin mengagumi, semakin melihat keindahan Kristus. Dan ini adalah tanda yang paling pasti dari pekerjaan Roh Kudus. Karena ini adalah tugas Roh Kudus. Semakin hari saudara semakin kagum, semakin mencintai, semakin mengenal siapakah Yesus yang dalam Alkitab. Yesus katakan, Roh Kudus ketika dia datang, dia akan bersaksi tentang aku. Yesus katakan, Roh Kudus ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Itu yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kedua, pekerjaan Roh Kudus yang sejati itu menentang pemerintahan iblis dan membuat kita berbalik dari dosa. Saudara, Roh Kudus menyebabkan orang percaya mencari kehidupan baru yang menghormati Tuhan. Roh Kudus menyebabkan orang percaya mencari kehidupan baru yang menghormati Tuhan. Sehingga mereka berani menentang pemerintahan iblis. Ketiga, pertobatan yang sejati semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Jadi bukan hanya antusias gitu di awal kemudian hilang gitu. Enggak, semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Tahu berharganya firman Tuhan. Dan saudara nggak akan tahu berharga firman Tuhan kalau saudara nggak mendengarkan. Saudara nggak tahu berharga firman Tuhan kalau saudara juga nggak baca sendiri gitu ya. Semakin hari ya saudara semakin mencintai firman Tuhan. Bahkan banyak bapak gereja ketika di akhir hidupnya gitu ya, dia nggak mau dipisahkan dengan firman Tuhan. Dia mau berada di dekatnya selalu adalah buku yang telah Tuhan berikan. Isinya yang telah adalah isi hati Tuhan dinyatakan kepada kita. Saudara semakin ingin tahu apa yang Alkitab ajarkan dan ingin kita lakukan. Keempat, Roh Kudus menerangi kita dengan pemahaman yang benar, dengan doktrin yang benar. Dan saudara akan berjuang untuk mempertahankan yang benar dari yang sesat. Itu termometer palsu ya saudara nggak akan pakai lagi kan. Dulu kita mungkin pernah pakai karena kita nggak tahu termometer ini benar atau enggak ya gitu ya. Saya beli alat ukur pH saudara karena ada akuarium di rumah. Saya kesel banget ketika pH-nya ini ngukurnya lamanya minta ampun gitu ya. Lu ukur loh ini tepat atau enggak ya. Saya beli lagi termometer yang lain dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Memang harga kadang bersuara ya. Lebih mahal gitu ya. Jumlahnya harganya 10 kali lipat gitu ya. Bandingkan, loh berbeda gitu ya. Ya ampun gitu ya. Beda gitu. Itu beda saudara. Maka yang lama bagaimana? Saya nggak pakai lagi. Saya katakan gitu ya, saya kembalikan kepada Amazon. Ini nggak tepat dan butuh waktu lama untuk mengukur gitu ya. Terus ya uang bersyukur uang kembali gitu. Tapi saudara, ketika kita pakai yang salah, pengajaran yang salah, hidup kita berlalu sia-sia dan seringkali tidak kembali lagi. Uang bisa kembali. Waktu 10 tahun yang seharusnya kita bisa terus dikuduskan karena firman Tuhan, waktu berlalu sia-sia. Berharap saudara dari sedini mungkin boleh mendapatkan pengajaran yang benar-benar daripada firman Tuhan. Roh Kudus menerangi kita dengan pemahaman yang benar, dengan doktrin yang benar, dan saudara akan berjuang untuk mempertahankan yang benar dari yang sesat, yang berbahaya, yang menipu. Kira saudara bisa lihat dan saudara bisa jauhkan. Yang kelima adalah tanda kasih. Ketika saudara dimaterikan oleh Roh Kudus, adanya tanda kasih. Kalau roh yang bekerja adalah roh yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka itu adalah tanda yang pasti bahwa roh itu adalah roh Allah. Tapi Yohanes bilang ya kepada kita ya, dalam surat-surat Yohanes, ada orang yang ngomong mengasihi Allah, tapi dia gak ngasih manusia. Terus kemudian dibalikan di pasal berikutnya. Ada yang ngomong mengasihi manusia, tapi tidak mengasihi Allah, dibalik sama Yohanes. Karena memang kecenderungan manusia gitu ya, menipu gitu ya. Ngomong mengasihi Allah tapi gak mengasihi manusia. Padahal Allah gak kelihatan. Gitu Yohanes katakan, bagaimana kamu bisa mengatakan mengasihi Allah kalau kamu nggak mengasihi manusia? Yohanes katakan. Di pasal berikutnya Yohanes kembali mengatakan, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu mengasihi manusia kalau kamu nggak mengasihi Allah gitu ya? Kamu nggak menaati perintah-perintah Allah gitu ya, dikatakan oleh Yohanes. Dibalik oleh Yohanes, karena itu adalah dosa manusia, seringkali memanfaatkan Tuhan. Tapi ketika dimateraikan oleh Roh Kudus, tanda kasih itu muncul, yaitu kita benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Spiritualitas palsu hanya mementingkan diri sendiri. Kita pakai Allah tapi untuk diri kita. Kita ngomong kita mengasihi sesama, kita pakai untuk diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus membuat saudara semakin peduli kepada orang lain. Roh Kudus membuat saudara semakin rela untuk berkorban. Roh Kudus membuat saudara semakin memiliki hati yang mengampuni dan bersuka melayani. Saudara coba lihat kehidupan saudara seperti apa. Saudara, Roh Kudus begitu penting.
dan dikatakan sebagai materai Allah yang hidup. Beda dengan yang mati. Materai Allah yang hidup. Dan Allah bukanlah berhala yang mati. Allah bukanlah berhala yang mati, tetapi hidup untuk melindungi, untuk memenuhi kebutuhan kita. Memperlengkapi gereja Tuhan. Saudara, angin mungkin berhembus. Nanti malaikat pun melepaskan dan sudah melepaskan, masih ditahan gitu ya. Dan kita mungkin menderita, tetapi para malaikat menahan penghakiman demi kita. Dan Allah sendiri telah menjanjikan keselamatan kita. Charles Spurgeon menekankan pengharapan yang penuh sukacita yang menjadi ciri khas orang Kristen. Charles Spurgeon mengatakan, sakit baginya bukanlah sakit, tetapi hanyalah kebaikan dalam bentuk yang misterius. Kerugian memperkaya dia. Penyakit adalah obatnya. Celaan adalah kehormatannya. Mati adalah keuntungannya. Saudara mengerti apa yang dikatakan oleh Spurgeon ini? Saudara mengalami apa yang dikatakan oleh Spurgeon ini? Kalau saudara mengerti dan mengalami apa yang dikatakan Spurgeon ini, saudara adalah orang yang sangat berbahagia. Seperti yang dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka berbahagia mereka yang lembut hatinya. Berbahagia saudara. Saudara yang belum mengerti, kira suatu saat saudara pun boleh mendapatkan anugerah dan belas kasihan Tuhan ini. Sungguh-sungguh saudara. Bersama dengan para malaikat, Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimateraikan. Jadi Yohanes dengar nih ya. Jumlah mereka yang dimateraikan 144.000. Dia dengar dari seorang malaikat. Dimateraikan dari setiap suku Israel. Dikatakan, saya baca ya dari ayat 4 sampai 8 secara sekilas, secara cepat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari Yehuda 12.000, dari Ruben 12.000, dari Gad 12.000, Asher 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Zebulon 12.000, Yusuf dikatakan 12.000, Benyamin 12.000. Dan ini bicara apa ya? Saudara, ini bicara gereja Tuhan. Jadi ini bukanlah literal, tetapi simbolis. Ada orang baca literal, tapi itu salah ya. Banyak kesalahan yang muncul daripadanya. Dan baca ini juga salah. Ini adalah simbolis. Ini bicara gereja Tuhan. Gereja atau orang-orang Kristen. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Paulus mengatakan bahwa mereka yang percaya Kristus adalah seorang Yahudi sejati. Roma 2 ayat 29. Paulus juga katakan bahwa mereka yang bukan Yahudi dicangkokkan ke dalam pohon zaitun Israel di dalam Roma 11. Dan orang-orang Kristen disebut sebagai Israel milik Allah dalam Galatia 6 ayat 16. Semua Paulus katakan mengenai hal ini. Jadi suku-suku di sini adalah merujuk kepada gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Setelah pembuangan itu hanya Yehuda dan Benyamin yang masih jelas ada sukunya. Sedangkan suku-suku lain itu sudah nggak jelas karena pembuangan, karena kawin campur, dan kemudian mereka kembali gitu dan bercampur juga kan bersama dengan Yehuda, Benyamin juga ada yang bercampur, ada yang tetap di Samaria gitu ya. Dan ke-12 itu sudah nggak ada lagi dalam arti literal. Jadi ketika dituliskan ini kita nggak bisa lihat juga secara literal. Jadi ini adalah simbolis. Dan mungkin saudara akan bertanya, mana Dan? Nggak ada Dan di sini gitu ya. Efraim mana? Mungkin saudara bisa kaitkan dengan Yusuf, ya bisa, tetapi nggak disebutkan secara jelas gitu ya. Dan Efraim kok nggak ada di sini suku itu gitu ya. Kemungkinan karena adalah patung-patung anak lembu emas Yerobeam itu didirikan di Dan dan di Efraim. Kedua suku ini memimpin Israel ke dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka suku-suku ini dihilangkan. Lalu 144.000 itu apa artinya? Ini bukanlah literal, tetapi ini juga adalah simbolis. 144.000 adalah 12 kali 12.000. 12 kali 12, perjanjian lama, perjanjian baru. 1.000 adalah bicara banyak gitu ya. Jumlah yang besar adalah angka 1.000. Dan ini melambangkan keseluruhan gereja yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan 144.000 itu ya di surga ya, selebihnya orang percaya yang kemudian nanti di bumi ya. Bukan seperti itu ya. Ini bicara keseluruhan umat Tuhan.
Sebagaimana nanti di Wahyu 21 pun dikatakan ada 12 pintu gerbang untuk suku-suku Israel dan 12 fondasi untuk para rasul gitu ya. Yang juga melambangkan keseluruhan gereja yang telah ditebus. Ini kita sudah lihat juga ya. Ada bicara perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Di akhir dari Wahyu juga bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Di sini juga bicara mengenai keseluruhan umat Tuhan. Menunjukkan bahwa banyaknya orang-orang Kristen. Kenapa kok orang-orang Kristen dihitung seperti suku-suku Israel ya, masuk ke dalam suku-suku itu ya? Sebagaimana Paulus katakan, ya kita dicangkupkan, dipersatukan dengan pohon zaitun Israel yang sejati. Dan kenapa kok dikaitkan dengan suku-suku Israel? Karena orang-orang Kristen ini pun yang di bumi ini bersama-sama dengan orang Israel yang sebagaimana mereka sedang berada di dalam padang gurun. Keluar, dipanggil keluar, dikeluarkan dari Mesir, diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum sampai tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun sebagai musafir. Begitu juga dengan orang Kristen saat ini, sebagaimana kita para tentara Tuhan gitu ya. Suku-suku itu diatur. Begitu juga dengan gereja Tuhan membentuk sebuah pasukan. Membawa panji-panji Injil yang kita angkat ya. Panji-panji Injil. Saudara, angin penghakiman dan malapetaka yang tertahan saat ini adalah untuk perjalanan orang-orang percaya. Dan setelah semuanya telah dimateraikan, jumlahnya genap, maka kemudian gereja dengan penuh kemenangan, saudara, maju ke surga. Berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ingat ya, lembah kekelaman hanyalah ayat yang keempat dari Mazmur 23. Ayat ke-6, ayat terakhir dari Mazmur 23 adalah kebaikan mengikutiku. Aku berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tujuan akhir bukanlah kematian, tapi melewati kematian kita berdiam dalam kehadiran Tuhan. Di Wahyu 5 Yohanes menangis, sedih melihat gak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab yang termaterai. Kemudian dia dengar dari tua-tua berkata, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya, dikatakan. Lalu setelah mendengar daripada seorang tua, lalu dia melihat gitu ya apa yang dikatakan, dan dia lihat, yang dia lihat siapa? Singa dari Yehuda. Yang dia lihat adalah anak domba yang telah tersembelih. Ini penting sih bagi orang Yahudi ya. Mereka mendengar bahwa siapa itu Mesias. Tapi dia lihat adalah anak domba gitu ya. Mau menyatakan, ini Mesias ternyata yang bukan yang saya pikirkan gitu ya. Tapi dinyatakan bahwa benar dia adalah singa dari Yehuda. Tetapi dia juga adalah domba yang tersembelih. Yang dilihat, yang ada di hadapan Yohanes. Nah, kenapa saya ngomong hal ini saudara? Begitu juga di pasal yang ke-7 ini. Di ayat ke-4 berkata gitu ya. Yohanes mendengarkan ya. Aku mendengar malaikat berkata jumlahnya 144.000 gitu ya. Ya kan ya? Dan kemudian dikatakan melihat, setelah mendengar kemudian melihat. Di ayat 9 dikatakan aku melihat gitu ya. Kemudian Yohanes melihat setelah mendengar 144.000. Kemudian Yohanes melihat orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan jumlahnya dikalikan 1.000 lagi gitu ya. Begitu banyaknya. Mereka adalah satu tubuh, yaitu gereja yang digambarkan pertama kali dalam barisan peperangan di bumi dan kemudian dimuliakan di surga. Nggak heran. Kemudian Herman Bavinck mengatakan gereja yang di bumi ini nih, yang sekarang ada di bumi adalah the militant church yang terus berperang. Dan gereja yang di surga adalah the triumphant church. The triumphant church telah beroleh kemenangan, telah mengalami kemenangan dan beroleh kemenangan. Suatu kumpulan yang sangat besar jumlahnya dimuliakan di surga dan bersukacita dalam penyembahan kepada Allah juru selamat mereka. Saudara, gereja Tuhan sama dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang menuju ke tanah perjanjian. Di sana ketekunan iman sangat diperlukan. Ketika berjalan kan ya saudara, ada yang mengeluh ya. Waduh, saya rindu di Mesir ini nih, saya makan semangka, timun gitu ya, segala macam, bawang pre gitu ya. Aduh, nggak ada daging nih, minta daging. Aduh, kok mana terus nih, bosen nih gitu ya. Padahal mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib gitu ya. Sebagian besar orang Israel juga yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa itu nggak pernah masuk ke tanah perjanjian.
karena pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka. Oleh sebab itu ditekankan betapa pentingnya ketekunan dalam iman. Ibrani 4 ayat 2 memperingatkan bahwa banyak orang yang hadir ke gereja. Banyak orang yang bisa datang ke gereja. Tapi mereka adalah anggota Israel secara lahiriah. Mereka tidak pernah masuk ke dalam keselamatan. Mereka belum pernah dilahir barukan, dikatakan. Tetapi firman yang mereka dengar tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkannya. Jadi artinya orang yang datang gereja ngapain dong? Mereka gak mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin beritanya bukan berita firman Tuhan yang diberitakan. Atau mereka datang tapi begitu keras hatinya gitu ya, gak mau menyerahkan kepada Tuhan sehingga dibentuk oleh Tuhan gitu ya. Bisa datang dan hadir di gereja itu gak menentukan. Tetapi mereka yang mendengarkan firman dipersatukan dalam iman, Roh Kudus berdiam di dalamnya. Pertanyaannya, apakah saudara adalah orang percaya yang sejati? Apakah hidup saudara memberikan kesaksian tentang kehadiran dan kuasa Roh Allah? Kehadiran dan kuasa Roh Allah. Ayat 9 dan 10 mengatakan suatu kumpulan besar yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Mengenai palem ya, ini bicara apa ya? Ketika mereka pegang daun palem itu bicara apa saudara? Ada yang tahu? Pondok daun. Perayaan pondok daun, salah satu perayaan 3 yang diwajibkan orang laki-laki harus ke Israel ya. Merayakan keberhasilan masuk ke tanah perjanjian. Setelah orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka merayakan keberhasilan masuk tanah perjanjian dan merayakan hasil panen tahunan. Sehingga mereka mengangkat daun palem dan melambai-lambaikan. Mereka mengibar-ngibarkan dahan-dahan palem. Ini adalah ciri utama dari perayaan pondok daun. Dikibarkan artinya adalah memuji Allah atas hasil panen yang telah terkumpul. Memuji Allah atas kebaikan yang telah Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan datangkan. Dan betapa tepatnya penyembahan ini akan terjadi dan dilakukan di surga. Karena seluruh hasil panen umat Kristus telah dikumpulkan. Telah genap jumlahnya. Dan kita akan lebih berbahagia ketika kita berada di surga. Tetapi ketika melewati pencobaan di dunia ini, masih sebagai the militant church, bahkan kematian sekalipun, itu sama amannya kita juga berbahagia. Sudah dijamin dan kita pun berbahagia. Dan berbeda saudara, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ketika bertemu dengan gerbang kematian, wah jangan, saya gak mau mati gitu ya. Tapi orang yang di dalam Tuhan begitu dengan tenangnya, tahu kemana dia akan pergi, tahu masa lalunya telah ditebus oleh Kristus, tahu untuk apa saya hidup, dan tahu apa yang akan Tuhan terus kerjakan, dan apa setelah kematian ini pun tahu Tuhan akan mendatangkan keselamatan. Bertemu dengan Tuhan Allah yang kekal. Saudara, para malaikat yang tadi saya katakan, yang tadinya ingin tahu apa yang Tuhan kerjakan, kenapa kok anak Allah mau menjadi manusia? Tetapi di sini malaikat bergabung bersama dengan pujian mereka yang telah ditebus. Mereka tidak tahu, tapi sekarang mereka tahu. Mereka sekarang sudah mengerti dan belajar melalui keselamatan kita. Mereka tersungkur bersama-sama dengan orang yang telah ditebus, menghadap menyembah Allah di sorga, menyembah Allah dan bersama bersorak, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dengan jumlah jutaan berlaksa-laksa menyembah Allah di surga. Saudara, ketika kita berusaha untuk hidup sedemikian rupa, bukan saja manusia di sekitar. Ketika kita berusaha untuk sedemikian rupa hidup sebagai orang Kristen, berjuang sebagai the militant church, terus dikuduskan Tuhan supaya Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikuduskan, jangan mencemarkan nama Tuhan. Kita berjuang gitu ya. Bukan hanya saja manusia di sekitar, malaikat pun menyaksikan dan kagum akan kuasa kasih karunia Allah dalam hidup kita, yang mengubah kita dan kemudian bersama memuji juru selamat kita selamanya.
Dampaknya besar saudara ketika seseorang dilahirkan kembali. Melihat hari raya pondok daun surgawi yang merayakan panen akhir. Ketika melihat ini visi yang sudah diperlihatkan kepada kita. Merayakan hari raya pondok daun, visi di surga bersama-sama. Mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah saudara sadar bahwa pekerjaan di ladang ini sedang berlangsung saat ini? Dan pekerjaan kita tidak sia-sia. Apalagi yang bisa kita lakukan agar Injil sampai kepada mereka yang ada di sekitar kita? Apa yang perlu kita kerjakan sampai Injil ini sampai ke seluruh Jepang, sampai ke seluruh dunia? Apa yang saudara sudah kerjakan dalam penuaian besar Injil? Apakah saudara berdoa bagi orang-orang tertentu untuk diselamatkan? Mungkin ada orang yang belum kenal Tuhan dan berharap dia boleh kenal Tuhan. Apakah saudara berdoa bagi mereka? Apakah saudara sudah siap untuk menjelaskan pesan Injil Yesus kepada orang lain dan bersedia melakukannya? Tuhan pun mengatakan ya, ketika kita diminta gitu ya, kita bisa menjelaskan, memberikan pertanggungjawaban mengenai iman kita, apa yang kita percayai gitu ya. Kita bisa menyatakan itu kepada orang lain gitu ya. Dan apakah saudara bersedia melakukannya? Tuhan Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kiranya Tuhan boleh mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Maroh boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami firman-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau yang telah memanggil kami, mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu. Dan di antara orang-orang yang telah Engkau tebus, Engkau menempatkan umat-Mu, gereja-Mu ini ya Tuhan di negara Jepang dengan sebuah tujuan untuk menyatakan siapa Kristus kepada negara ini. Kiranya lah ya Tuhan, Roh Kudus yang telah menjadi meterai dalam hidup kami, Roh Kudus juga yang terus menguduskan kami, Roh Kudus yang terus melindungi kami dan memberikan kami keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Kami sungguh memohon ya Tuhan, biarlah hari lepas hari pun kami mempunyai relasi yang semakin indah dengan Engkau. Biarlah kami boleh semakin menikmati Engkau dalam hidup kami, semakin menikmati firman-Mu, mengenyamnya sebagai sumber hidup kerohanian kami ya Tuhan, yang terus menggairahkan hati kami. Kiranya Roh Kudus boleh terus bekerja di dalam hidup kami, memampukan kami untuk hidup menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan kami pun boleh menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kami siapa Tuhan yang telah begitu penuh anugerah dan belas kasihan. Tuhan yang telah mengasihani kami, Tuhan jugalah yang boleh memakai kami menyatakan belas kasihan itu kepada orang-orang yang ada di dalam gereja kami ini juga, dan kepada orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Sehingga kursi-kursi kosong yang ada di gereja pun boleh semakin diisi sebagai kumpulan orang-orang percaya yang sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengabdi kepada Tuhan. Pimpin terus gereja-Mu ya Tuhan, di dalam memberitakan Kristus, di dalam menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah negara ini. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.